Coba bayangkan satu hal sederhana. Kalau suatu hari kamu bangun dan kamu tidak butuh bank lagi, tidak perlu ATM, tidak perlu aplikasi bank, tidak perlu nunggu transfer, kamu bisa kirim uang ke siapa saja, di mana saja, kapan saja, tanpa izin siapapun. Kedengarannya seperti masa depan yang jauh, tapi sebenarnya itu sudah mulai terjadi sekarang. Dan namanya adalah Bitcoin. Masalah yang dihadapi sekarang, kalau kita jujur, selama ini hidup kita sangat bergantung pada bank. Mau terima gaji lewat bank, mau kirim uang lewat bank, mau simpan uang lewat bank. Dan kita anggap itu normal. Tapi ada satu hal yang jarang kita sadari. Kita sebenarnya tidak benar-benar memegang uang kita sendiri. Uang kita ada di sistem, dikontrol oleh pihak lain. Kalau bank bermasalah, kita tidak bisa apa-apa. Kalau sistem error, kita cuma bisa menunggu. Kalau ada aturan tertentu, kita harus ikut. Dan di situ masalahnya, kita merasa punya uang, tapi kita tidak punya kendali penuh atas uang itu. Nah, disinilah Bitcoin mulai berbeda. Bitcoin bukan sekadar uang digital biasa. Bitcoin adalah sistem keuangan yang berjalan tanpa bank, tanpa perantara. Bayangkan seperti ini. Biasanya kalau kamu kirim uang, jalurnya seperti ini. Kamu bangku sistem bank, tujuan orang lain. Tapi dengan Bitcoin, jalurnya langsung kamu, orang lain, tanpa lewat siapapun. Dan semua itu berjalan di sistem yang disebut blockchain. Sederhananya, blockchain itu seperti buku catatan besar yang mencatat semua transaksi. Semua orang bisa melihat, tidak bisa diubah, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak dimiliki oleh satu pihak. Artinya, tidak ada yang bisa mengontrol sepenuhnya. Kalau di sistem bank, kamu harus percaya pada institusi. Kamu percaya bahwa uangmu aman. Kamu percaya transaksi diproses. Kamu percaya sistemnya berjalan. Di Bitcoin, kamu tidak perlu percaya siapa-siapa karena sistemnya transparan. Semua aturan sudah ditentukan. Tidak bisa diubah sesuka hati. Dan yang paling penting, kamu sendiri yang pegang kendali. Selama kamu pegang aksesnya, uang itu benar-benar milikmu. Jadi, sebenarnya Bitcoin hadir bukan untuk menghancurkan bank, tapi untuk memberi alternatif dan pilihan baru. Kalau kamu ingin sistem yang lebih cepat, lebih bebas, lebih transparan, Bitcoin. Jadi jawabannya, bayangkan kalau kamu kerja di luar negeri. Biasanya kirim uang butuh waktu, biaya, dan proses. Dengan Bitcoin, kamu bisa kirim dalam hitungan menit tanpa peduli jarak. Atau bayangkan, di negara yang ekonominya tidak stabil, nilai uang mereka bisa turun, tapi Bitcoin punya jumlah terbatas. Tidak bisa dicetak sembarangan. Itulah kenapa banyak orang mulai melihatnya sebagai penyimpan nilai. Kalau kamu mulai tertarik dengan Bitcoin, hal pertama yang perlu kamu pahami adalah jangan terburu-buru. Banyak orang masuk ke dunia kripto karena satu alasan sederhana, takut ketinggalan. Lihat, harga naik, ikut. Lihat orang lain, untung ikut. Lihat, hype, ikut. Padahal mereka tidak benar-benar paham apa yang mereka pegang. Dan disitulah banyak orang justru rugi. Jadi langkah pertama yang paling penting bukan beli, tapi paham dulu. Coba luangkan waktu untuk benar-benar mengerti apa itu Bitcoin. Kenapa dia ada? Kenapa orang percaya dengan sistem ini? Karena kalau kamu tidak paham, kamu hanya ikut arus. Dan orang yang ikut arus biasanya
mudah panik. Setelah kamu mulai paham, langkah berikutnya adalah mulai dari kecil. Tidak perlu langsung besar, tidak perlu langsung serius seperti investasi besar. Anggap saja ini sebagai proses belajar. Coba beli sedikit, rasakan bagaimana cara kirim, lihat bagaimana sistemnya bekerja. Karena pengalaman langsung akan membuat kamu jauh lebih paham daripada sekadar teori. Lalu ada satu hal yang sangat penting dan sering diremehkan, yaitu keamanan. Di dunia Bitcoin, kamu adalah bank untuk dirimu sendiri. Artinya, tidak ada customer service, tidak ada bantuan. Kalau kamu salah, kalau kamu kehilangan akses, tidak ada yang bisa mengembalikan. Jadi, belajar menjaga akses itu wajib. Simpan dengan aman. Jangan sembarangan, jangan percaya orang lain, karena di sini kebebasan datang bersama tanggung jawab. Berikutnya, jangan masuk ke Bitcoin hanya karena ingin cepat kaya. Ini kesalahan paling umum. Banyak orang melihat Bitcoin hanya sebagai cara untuk dapat uang cepat, padahal Bitcoin itu jauh lebih besar dari itu. Ini tentang perubahan sistem, tentang bagaimana uang bekerja, tentang bagaimana kontrol berpindah dari institusi ke individu. Kalau kamu masuk hanya karena harga naik, kamu akan keluar saat harga turun. Tapi, kalau kamu paham, kamu akan punya sudut pandang yang berbeda. Terakhir, biasakan untuk berpikir jangka panjang. Karena perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Bitcoin tidak akan langsung menggantikan bank besok, tapi perubahan itu sudah mulai terjadi. Pelan, tapi pasti. Dan orang yang sabar, belajar dari sekarang, akan jauh lebih siap di masa depan. Pada akhirnya, Bitcoin bukan hanya tentang teknologi baru, tapi tentang cara baru melihat sesuatu yang sudah lama kita anggap biasa. Selama ini kita percaya bahwa uang harus lewat bank, bahwa sistem harus dikontrol, bahwa kita harus bergantung. Tapi sekarang mulai muncul pilihan lain, pilihan untuk lebih mandiri, pilihan untuk lebih bebas, pilihan untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam tentang Bitcoin, kripto, dan bagaimana masa depan keuangan akan berubah, subscribe channel ini supaya kamu tidak hanya ikut tren, tapi benar-benar paham arah. Dan di dunia yang berubah cepat seperti sekarang, itu adalah hal yang paling berharga. Sampai jumpa di video berikutnya.